Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Rosninda Noviarti, mahasiswa dari Universitas Galuh dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pembukaan dan penutupnya stomata. Transpirasi sangat ditentukan oleh pembukanya stomata. Stomata penting kalau air dari sel penutup keluar ke sel-sel sekitarnya. Perubahan-perubahan nilai potensial optik di dalam sel penutup disebabkan oleh perubahan kimia yang terjadi di dalam sel penutup tersebut, yang selanjutnya akan mengubah potensial airnya. Stomata pembuka jika tekanan turgo sel penutup tinggi dan penutup jika tekanan turgo sel penutup rendah. Ketika air dari sel tetangga memasuki sel penutup akan memiliki tekanan turgo yang sangat tinggi. Sementara itu, sel tetangga yang telah kehilangan air akan mengerucut sehingga menarik sel penutup ke belakang, maka stomata terbuka. Sebaliknya, ketika air meninggalkan sel penutup dan menuju ke dalam sel tetangga, maka tekanan turgo di dalam sel penutup akan menurun atau rendah. Sementara itu, sel tetangga yang mengakumulasi lebih banyak air akan mengembung, sehingga mendorong sel penutup ke depan, maka stomata tertutup. Penutupnya stomata akan menurunkan jumlah CO2 yang masuk ke dalam daun sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Pada dasarnya, perubahan pembukaan dan penutupan stomata bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehilangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Mekanisme dari pembukaan dan penutupannya stomata akibat tekanan turgo. Tekanan turgo adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Semakin banyak isi sel, maka semakin besar tekanan dinding sel. Tekanan turgo terbesar terjadi pada pukul 4-8. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgo sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya akan selalu dari sel yang mempunyai potensi air lebih tinggi ke sel ke potensi yang lebih rendah. Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang terlarut di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka potensi osmotik sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgo sel tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi air sel akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlarut di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2 dan asam absisat. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata terbuka. Yang pertama ada karbon dioksida. Tekanan parsial CO2 yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi 6-7 akan merangsang mengurangi pati menjadi gula sehingga stomata terbuka. Yang kedua, air. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Yang ketiga, cahaya. Dengan adanya cahaya, maka fotosintesis akan berjalan, sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan stomata terbuka. Keempat, suhu.
Naiknya suhu akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 dalam daun meningkat. pH akan turun dan stomata tertutup. Yang kelima, angin. Angin berpengaruh terhadap pembukaan dan penutupnya stomata secara tidak langsung. Dalam keadaan angin yang bertiup kencang, mengeluarkan air melalui transpirasi seringkali melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantinya. Akibat daun akan mengalami kekurangan air sehingga turgonnya turun dan stomata akan tertutup. Yang kedua, yaitu faktor internal atau jam biologis. Jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka. Sedangkan malam hari terjadi pembahasan ion yang menyebabkan stomata tertutup. Stomata pada tumbuhan berbeda karena perbedaan keadaan letak sel penutup, penyebarannya, bentuk dan letak penebalan dinding sel penutup serta arah pembukaannya sel penutup. Jumlah dan letak sel tetangga pada tumbuhan dikotil dan monokotil, letak sel-sel penutup terhadap permukaan epidermis dan antogen atau asal-usulnya. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgo sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya akan selalu dari sel yang mempunyai potensi yang lebih tinggi ke potensi yang lebih rendah. Tinggi rendahnya potensi sel air akan tergantung pada jumlah bahan yang terlarut di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka potensi osmotik sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgo tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi sel air akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke dalam sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlarut di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Aktivitas stomata terjadi karena hubungan air dari sel-sel penutup ke sel pembantu. Bila sel-sel penutup menjadi turgo, dinding sel yang tipis menghubungkan dan dinding sel yang tebal yang mengelilingi lobak atau tidak dapat mengembung cukup besar, menjadi sangat cekung karena pembukaan lubang. Oleh karena itu, pembukaan dan penutupan stomata tergantung pada perubahan-perubahan turgiditas dari sel-sel penutup, yaitu kalau sel-sel penutup turgid, lubang pembuka, dan sel-sel mengendor, pori atau lubang menutup. Pada beberapa tumbuhan, misalnya kelompok tumbuhan cam, stomata membuka pada malam hari, sedangkan pada siang hari stomata menutup. Pompa proton merupakan adaptasi untuk mengurangi proses penguapan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Pada malam hari, CO2 masuk ke dalam tanaman dan disimpan oleh bentuk senyawa C4. Selanjutnya, senyawa C4 akan membebaskan CO2 pada siang hari sehingga dapat digunakan untuk fotosintesis. Adaptasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan aerofit untuk mengurangi proses transpirasi, yaitu memiliki daun dengan stomata tersembunyi atau masuk ke bagian dalam yang ditutupi oleh trikoma atau rambut-rambut yang merupakan penjuluran epidermis. Pada saat matahari terik, jumlah air yang hilang melalui proses transpirasi lebih tinggi daripada jumlah air yang diserapkan oleh akar. Untuk mengurangi laju transpirasi tersebut, stomata akan menutup. Itulah materi tentang peristiwa pembukaan dan penutupan stomata. Maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.